Halo semuanya, saya Jessica. Di sini saya ingin berbagi pengetahuan terkait penerapan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan peran dan tugas ASN yang menjabat sebagai perancang peraturan perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR RI. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita mulai. Pertama-tama, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa perancang peraturan perundang-undangan merupakan jabatan fungsional di instansi Sekretariat Jenderal DPR RI dan dalam Sekretariat Jenderal ini meliputi susunan organisasi yang salah satunya adalah Badan Keahlian. Badan Keahlian sendiri meliputi beberapa pusat dan salah satunya adalah Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat. Jika kita menelisik lebih dalam Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI tentang organisasi dan tata kerja yang telah diubah sebanyak 2 kali, maka pada perubahannya yang pertama, nomor 3 tahun 2023, kita dapat melihat bahwa PUU Ekunban Kesra ini memiliki tugas mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang legislasi dalam perancangan UU bidang Ekunban Kesra. Sekarang, mari kita kontekstualisasikan langsung dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Nilai pertama, berorientasi pelayanan. Orientasi pelayanan pertama kepada masyarakat misalnya dalam penyusunan NA dan RUU bagaimana perancang melakukan survei dan pengumpulan data secara empiris dan memastikan substansi yang diakomodasi adalah dalam rangka menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kedua, misalnya pelayanan kepada anggota komisi atau gabungan komisi yang meminta kajian akademik bagaimana NA dan RUU yang sudah selesai disusun perancang kemudian dipresentasikan secara runut dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kedua, bagaimana kontekstualisasi peran dan tugas perancang dengan nilai akuntabel? Pertama, perancang ketika menyusun NA dan RUU perlu melakukan transparansi kepada masyarakat agar masyarakat bisa melakukan partisipasi bermakna dalam penyusunan tersebut melalui SIMAS PUU. Kedua, pelaporan kinerja ASN kepada pimpinan melalui pengisian SKP perlu ada edukasi terus-menerus terkait pengisian SKP kepada pegawai. Ketiga, kontekstualisasi dengan nilai kompeten. Perancang, bahkan sebelum menjadi calon pegawai negeri sipil, harus memastikan dirinya punya latar belakang pendidikan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang akan dia tempati. Maka, setelah dia telah lolos seleksi CASN yang setiap tahunnya perlu diorganisasi, dia harus terus belajar dan berproses agar kompetensi dan kapasitasnya sebagai perancang tetap terjaga dan bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil kinerja yang optimal, tentu perancang harus memiliki hubungan yang harmonis dengan rekan-rekan kerjanya. Elemen nanti harus luntur, harus ada rangkulan keberagaman dalam tingkat persatuan, dan bagaimana menjaga keakraban misalnya dengan hal sederhana seperti rutinitas makan bersama. Selanjutnya, nilai loyal. Bagaimana nilai loyalitas perancang dikaitkan dengan dunia kerja? Misalnya bagaimana nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD 1945 sungguh-sungguh dijadikan perancang sebagai pertimbangan filosofis dan yuridis pembentukan suatu NA dan RUU, bukan semata-mata sebagai formalitas. Atau misalnya bagaimana perancang tidak membocorkan confidential information dalam institusi ke pihak eksternal seperti media hanya demi keuntungan diri semata. Kemudian adaptif. Adaptif berarti terkait keberanian perancang untuk keluar dari sistem kerja yang monoton, konservatif, dan cenderung resisten terhadap perubahan kontemporer. Dalam konteks ini, isu penggunaan tools AI dalam mendukung tata teknis penulisan draft NA dan RUU, sehingga perancang bisa memiliki fokus lebih kepada substansi sangat layak untuk kita pertimbangkan. Dan terakhir, kontekstualisasi dengan nilai kolaboratif. Ini berarti bagaimana perancang bisa membangun kolaborasi dalam sesama tim RUU misalnya, atau dengan unit kerja PUU Ekunban Kesra, atau bagaimana membangun kolaborasi lintas unit kerja, organisasi, dan bahkan sesama institusi. Demikian video ini dibuat untuk pemenuhan tugas individu latihan dasar CPNS gelombang 3 angkatan 17 tahun 2025.